wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia dari kelas 10 IPA 1 akan menjelaskan tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang bernama Nur Fadila, Mutmainnah, Aurel, Kristiani, Mufidah. Saya akan menjelaskan biografi Abu Bakar. Abu Bakar nama aslinya yaitu Abdullah bin Quhafah At-Tamimi. Di masa jahiliyah ia bernama Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam ia mengganti namanya dengan sebutan Abdullah Abu Bakar. Orang-orang di sana memanggilnya dengan sebutan Abu Bakar. Nama ini diberi karena ia adalah orang yang paling dini memeluk Islam. Dalam bahasa Arab, bakar artinya dini atau pagi. Adapun artinya atik yaitu tampan karena ketampanan wajahnya. Sehingga ia dijuluki As-Siddiq, yang itu membenarkan kisah Isra Mi'raj Nabi karena penduduk Mekah mengingkarinya. Sahabatan dengan Abu Bakar. Persahabatan mereka tidak dapat dipisahkan, baik sebelum maupun sesudah Islam datang. Persahabatan mereka bertambah erat karena ia bersama-sama memperjuangkan menegakkan agama Islam. Abu Bakar juga memiliki sifat yang lembut dan sopan. Ia juga perasa dan mudah sekali tersentuh hatinya. Ia juga dikenal dengan orang yang cerdas dan berwawasan luas. Abu Bakar adalah seseorang sahabat Nabi yang terkenal kedermawanannya demi membela kaum muslimin yang bertindas di Mekah. Ia tak segan-segan mengeluarkan hartanya. Salah satu kisah yang terkenal kedermawanannya yaitu ia menebus Bilal bin Rabah dari tangan majikannya yaitu Umayyah bin Khalaf. Lewat perantara Abu Bakar, Allah memberikan pertolongan kepada hambanya dengan iman yang teguh. Lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq, banyak penduduk Makkah yang menyatakan diri masuk Islam, seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Waqqas, Zubair bin Awwan, Ubaidillah bin Jarrah. Ia masuk Islam dengan ajakan Abu Bakar. Kemudian ia dikenal dengan As-Sabiqun Awwalun. Saya Aurel Kristiani Mufidah akan mempresentasikan materi SK yaitu biografi Abu Bakar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya itu Aulia. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang sangat kokoh. Setelah hijrah ke Yathrib, tiba di Madinah, Abu Bakar tinggal di kota di Suh, daerah pinggiran kota Madinah. Di situ, Abu Bakar dipersaudarakan oleh salah seorang dari suku Kharaj yang bernama Kharijah bin Sa'id bin Bani Haritsah. Di situ Abu Bakar tinggal di rumah Kharijah dan menikahi anaknya bernama Habibah. Itulah menyebabkan hubungan di antara keduanya sangat erat. Selanjutnya, proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan dengan problema yang sangat besar karena Nabi meninggal tanpa pesan apa-apa dan tidak diketahui siapa yang akan menggantikannya. Di tengah kekosongan tanpa pemimpin tersebut, datang seorang kaum Ansar dan pergi ke tempat Saqifah Bani Sa'idah, yaitu tempat pertemuan yang bisa ditempati pertemuan dan musyawarah-musyawarah. Di pertemuan tersebut dipimpin oleh salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, yaitu Sa'ad bin Ubadah, tokoh terkemuka dari suku Kharaj. Bani Ansar mengatakan, merancanakan wacana bahwa siapa yang akan menggantikan khalifah selanjutnya. Ia mengatakan bahwa kaum Ansarlah yang pantas untuk menggantikan Nabi karena ia banyak membantu Nabi saat penindasan kaum-kaum kafir Quraisy. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aurel Kristiani Mufidah akan mempresentasikan materi SK yaitu biografi Abu Bakar. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya itu Aulia. Setelah masuk Islam, Abu Bakar menjadi salah satu pembela Nabi yang sangat kokoh.
Setelah hijrah ke Yastrib, tiba di Madinah. Abu Bakar tinggal di kota di Suh, daerah pinggiran kota Madinah. Di situ, Abu Bakar dipersaudarakan oleh salah seorang dari suku Kharaj yang bernama Kharijah bin Sa'id bin Bani Haritsah. Di situ Abu Bakar tinggal di rumah Kharijah dan menikahi anaknya bernama Habibah. Itulah menyebabkan hubungan di antara keduanya sangat erat. Selanjutnya, proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar. Setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin dihadapkan dengan problema yang sangat besar karena Nabi meninggal tanpa pesan apa-apa dan tidak diketahui siapa yang akan menggantikannya. Di tengah kekosongan tanpa pemimpin tersebut, datang seorang kaum Ansar dan pergi ke tempat Saqifah Bani Sa'idah, yaitu tempat pertemuan yang bisa ditempati pertemuan dan musyawarah-musyawarah. Di pertemuan tersebut dipimpin oleh salah seorang sahabat yang sangat dekat dengan Nabi, yaitu Sa'ad bin Ubadah, tokoh terkemuka dari suku Kharaj. Bani Ansar mengatakan, ia merencanakan wacana bahwa siapa yang akan menggantikan khalifah selanjutnya. Ia mengatakan bahwa kaum Ansarlah yang pantas untuk menggantikan Nabi, karena ia banyak membantu Nabi saat penindasan kaum-kaum kafir Quraisy. Kita melanjutkan presentasi dari Aurel Kristiani Mufidah. Pada saat beberapa tokoh muhajirin seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan sahabat muhajirin lainnya yang mengetahui pertemuan antara orang-orang muhajirin yang datang di Saqifah Bani Ubaidah. Namun, kaum muhajirin yang diwakili oleh Abu Bakar menentang dengan tegas. Abu Bakar mengatakan kepada golongan Ansar bahwasanya jabatan khalifah sebenarnya diberikan kepada golongan muhajirin karena merekalah yang terlebih dahulu masuk Islam. Dari usulan Abu Bakar, golongan Ansar tidak dapat membantah usulan tersebut. Dan golongan Ansar menyadari dan ingat bagaimana keadaan mereka sebelum Nabi dan para sahabat dari Mekah mengajak masuk Islam. Dan tentu saja golongan muhajirin adalah manusia-manusia terbaik yang pantas untuk menggantikan kedudukan Nabi. Pada saat yang bersamaan, Abu Bakar menunjuk dua orang muhajirin di sampingnya. Mereka dikenal sangat dekat dengan Nabi. Mereka adalah Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun sebelum golongan Ansar merespon usulan Abu Bakar, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah bin Jarrah justru menolak dan berbalik menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Dengan secara cepat dan tegas, Umar bin Khattab mengayunkan tangannya ke tangan Abu Bakar dan mengangkat tangan Abu Bakar dan membayatnya sebagai seorang khalifah. Saya atas nama Mutmainnah, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Fadilah, yaitu lalu pada esok harinya bait terhadap Abu Bakar secara umum dilakukan untuk umat muslim di Madinah. Dan dalam pembaitan tersebut, Abu Bakar berpidato sebagai berikut. Saudara-saudara, saya telah dipilih menjadi khalifah. Sementara saya bukanlah orang terbaik di antara kalian. Jika saya berlaku baik, bantulah saya. Kebenaran adalah suatu kepercayaan. Akan dusta merupakan pengkhianatan. Adalah suatu saya selama taat kepada Allah dan Rasulnya. Melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka akan ditaati oleh kepada saya. Demikianlah terpilihnya Abu Bakar menjadi pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lain Abu Bakar, lain Umar bin Khattab. Khalifah Abu Bakar merasa dekat Umar bin Khattab untuk menggantinya. Namun menyampaikan ide dan gagasan untuk menemukan Abu Bakar, memanggil beberapa sahabatnya, yaitu Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Al-Asari, Sa'id bin Sa'id, dan sahabat lainnya, yaitu muhajirin dari kaum Ansar. Setelah Umar bin Khattab dipegang oleh Utsman bin Affan pada mengimami sholat subuhnya, tiba-tiba diserang oleh Abu Lu'lu'ah al-Fayrus.
dan berhasil menikmati namun tidak langsung memanggil pada saat tersebut. Proses pemilihan tersebut naskah tragedi subuh. Tragedi subuh, Umar bin Khattab meninggal pada usia 70 tahun, terpilih untuk mengganti Umar bin Khattab. Setelah Utsman meninggal dalam sebuah kerusuhan tanggal 17 Juni 656 Masehi, terjadilah kesunggangan Ali bin Abi Thalib diusulkan oleh Sair. Akhirnya Ali menerima dan baiatnya menjadi khalifah dan menjadi khalifah di Masjid Nabawi pada tanggal 24 Juni 656 Masehi. Strategi dan kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yaitu banyaknya penghafal Al-Quran yang wafat pada perang Riddah membuat Abu Bakar menjadi khawatir Al-Quran akan menghilang. Maka Umar bin Khattab menyadari untuk mencatat semua hafalan Al-Quran sehingga dapat diwariskan ke generasi berikutnya. Meskipun pada awalnya Abu Bakar masih ragu, Abu Bakar menugaskan Sa'id bin Sabit untuk mengumpulkan Al-Quran, dan Al-Quran akhirnya dikumpulkan dengan baik. Yang B. Perluasan wilayah baru. Keberhasilan dalam perang Riddah membuat ancaman dari dalam Jazirah Arab dapat dikatakan teratasi. Namun ancaman dari luar bergerak. Kekuasaan yang dijalankan pada masa Khalifah Abu Bakar sebagaimana pada masa Rasulullah SAW bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif berpusat di tangan Khalifah. Selain menjalankan roda pemerintahan, Khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian, seperti juga Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabat besarnya bermusyawarah. Ketika Abu Bakar menjabat sebagai khalifah pertama, ia berusaha mewujudkan keinginan tersebut dalam upaya memperluaskan wilayah kekuasaan Islam ke daerah Syria. Untuk keperluan tersebut, Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima perang, yaitu Yazid bin Abu Sufyan yang ditugaskan di Damaskus, Abu Ubaidah yang ditugaskan di Hamah sebagai panglima besarnya, Amru bin As ditugaskan di Palestina, dan Surahbit bin Hasmah ditugaskan di Yordania. Abu Bakar. Ketika itu Syria berada di bawah kekuasaan Romawi dipimpin oleh Kaisar Heraklius. Sebenarnya perkembangan Islam sudah lama dimulai sejak Nabi wafat. Namun berhenti di tengah jalan ketika pasukan Islam mendengar berita tentang wafatnya Nabi. Kemudian ini dilanjut lagi pada masa pemerintahan Abu Bakar. Dalam perluasan wilayah, Abu Bakar dibantu oleh 4 panglima dan dipererat lagi oleh pasukan Khalid bin Walid yang berjumlah kurang lebih 1.500 orang. Sebelumnya itu, pasukan Khalid bin Walid sudah memperluas wilayah Irak dan Persia. Karena Abu Bakar mendengar berita bahwa Abu Ubaidah kewalahan melawan Romawi Timur, maka pasukan Khalid bin Walid diturunkan untuk membantu Abu Ubaidah dalam melakukan peperangan tersebut. Ketika peperangan berlangsung, pasukan Islam mendengar berita tentang wafatnya Abu Bakar pada tahun 13 Hijriah atau 620 Masehi, dan selanjutnya pemerintahan digantikan, kedudukannya sekarang digantikan oleh Umar bin Khattab. Jadi kesimpulan biografi Abu Bakar As-Siddiq yaitu Abu Bakar adalah
sahabat terdekat Nabi. Dia selalu membela Nabi Muhammad SAW sehingga ia dijuluki As-Siddiq, yang artinya dapat membenarkan. Pada saat Rasulullah wafat, Abu Bakar menjadi khalifah. Pada saat pemerintah Khalifah Abu Bakar melakukan 3 program, yaitu membela orang yang murtad, membela orang yang enggang membayar zakat, membela orang yang mengaku sebagai nabi palsu. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.